Hey guys, jadi hari ini kita mau nge-gym ya guys. Jadi hari ini tuh sekitar jam berapa sih? Jam berapa ini? Jam kulit kurang bulu. Jam kulit kurang bulu. Jadi kita mau nge-gym bareng abang gue, terus saudara gue. Panas banget dikurung ke mobil. Aduh, kita nyalain dulu mobilnya. Sekarang ngerti kan ya. Sekarang itu sekitar jam sore, jam 4-an. Sengaja sejam segini karena ya bukan konsisten ya, karena enak aja gitu jam segini nge-gym. Biasanya sih kalau malam sekitar jam 8-an. Oke. Tunggu nanti kita nge-gym di sana ya. Kita pemula juga nih, kita pemula semua, tapi ini enggak pemula nih, udah agak jadi badannya. Gue sama dia pemula nih. Oke. Sampai ketemu di sana nanti. Yes, jadi kita sedang ada di perjalanan dalam tujuan ke tempat gym. Jadi sebenarnya gue juga belum tahu sih sebenarnya kita itu tujuan nge-gym itu apa gitu kan. Yang gue tahu paling untuk kesehatan aja gitu. Nah, kita tanya ke yang udah agak lama. Anja berapa bulan sih nge-gym? Anja berapa bulan nge-gym? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Nah, perbedaannya maksudnya perubahan itu kerasa nggak sih? Sebenarnya nge-gym itu tujuannya untuk kesehatan ya. Hanya saja kebanyakan orang menganggap nge-gym itu buat memperbesar otot. Terus Tapi emang memperbesar otot kan? iya, cuman tujuan pertamanya itu kesehatan. Oh, betul. Jadi bisa dikatakan nge-gym itu ya olahraga lah. Sebenarnya yang memperbesar otot itu bukan ibaratnya Takat. Iya tuh. Tambah terus. Jadi kumaha tah? Menurut Opes gimana? Menurut Pales? Menurut Jo? Sorry guys, ini nggak ada tripod guys. Jadi ini pakai ilmu. Jadi manfaat nge-gym itu pertama yaitu kesehatan. Iya, betul. Kenapa bisa dibilang kesehatan? Iya. Karena kita mengolah raga kita gitu. Mengolahraga kita maksudnya? Mengolahraga kita maksudnya kita Jadi kita diolah. mengeluarkan keringat. Jadi kita diolah. Olahraga lah ibaratnya. Oh iya, betul. Biar apa? Biar peredaran darah kita lancar apa segala macam. Betul. Yang kedua itu untuk membesar otot, terutama otot-otot besar seperti dada, bahu, terus tangan, banyak termasuk kaki, perut, semuanya. Makanya kenapa kebanyakan atlet itu pada nge-gym ya, karena mereka supaya daya tahan tubuhnya Kuat. Iya. Jadi itu tetap fit gitu. Jadi diri mereka dilatih untuk untuk beban-beban keras. Iya, betul. Ini gue BTW ini yang kedua kali nih nge-gym. Gue baru-baru sih pemula nge-gym. Yang pertama itu sekitar 3 hari yang lalu, itu hari Selasa. Sekarang kan hari Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bukan 3 hari, 4 harian lah kali ya. Itu yang gue rasain pas pertama kali nge-gym. Abis nge-gym itu sehari itu nggak ada masalah apa-apa gitu kan, cuman pegel-pegel biasa aja. Terus hari yang kedua itu wah gila banget sih, mantep.
kerasa, pokoknya udah kayak bengkak aja badan, udah kayak digebukin 5 orang gitu. Dan itu bener-bener parah sih rasanya. Kalian juga gitu nggak sih buat gymmer gymmer pemula? Sakit nggak sih kalau misalkan pertama kali nge-gym, abis nge-gym itu rasanya gimana gitu badannya? Biasanya ada 2 faktor yang mengakibatkan kita sakit gitu setelah nge-gym. Pertama, karena pola nge-gym kita salah, dalam arti kita nggak pemanasan dulu. Tapi Terus- kemarin pemanasan dulu sih. Nah, kalau misalkan pemanasan dulu berarti sebelumnya badan kita belum pernah terbiasa buat mengangkat beban-beban yang berat. Makanya otot kita ngerasa kaget gitu. Dari yang tadinya biasa aja jadi berat gitu. Ini apaan nih kata otot gitu. Makanya dia kaget. Itu udah hal biasa. Cuman kelemahannya orang pemula, biasanya mereka setelah badannya sakit gitu, mereka nggak ngelanjutin, dia ngelanjutin nge-gym. Nah, mereka pikir, buat apa sih nge-gym, cuma sakit-sakit doang badan itu, padahal itu hal wajar menurut gue itu. Kalau situ otot tuh pecah. Iya, otot itu mulai pecah, mulai pada terbiasa lah dengan aktivitas baru gitu. Oh iya. Harusnya dilawan lagi biar otot semakin terbiasa. Yakin paling seminggu itu sakitnya. Tapi kalau nge-gym itu mau nanya-nanya sih sebenarnya. Nge-gym itu gimana ya? Kalau misalkan tanpa dorongan gitu, misalkan tanpa susu ataupun tanpa vitamin ataupun yang lainnya, itu boleh nggak sih? Ya boleh. Boleh. Udah pasti boleh lah. Soalnya itu cuma penunjang doang, penunjang biar apa? Biar misalkan badan Prosesnya kita aja mungkin lama lebih mungkin. lebih cepat ini, lebih cepat Oh, guys, sorry guys, yo tadi buatannya. jadi. Cuman gue sih selama ini nggak pernah itu makan kayak misalkan suplemen kah atau susu atau pil kah kayak gitu. Ya pernah. Gue sih pengennya gue diajarin sama coach gue mending yang real aja gitu. Paling dopingannya susu biasa, Susu biasa. susu sapi, nggak pakai susu yang susu Jimmy. Kalau BTW gue mau nanya sama Opes, kalau Opes sendiri niat nge-gym itu kenapa tuh? Ya, so guys, jadi lihat Ini nanya serius soalnya teman-teman takutnya iya, ada. teman-teman gue di belakang gitu, Iya. takut tidak kedengeran. Iya. Ya niat gua nge-gym sih sebenarnya cuman ya satu, gua pengen ngebuktiin ke orang-orang yang emang sering ngejek gua badan gua kecil lah. Tapi lu otot ngerasa lah. badan lu kecil sekarang? Ya gua ngerasa badan gua emang Ya, kecil. emang terima keadaan. Sedangkan tinggi gua itu hampir 175, sedangkan berat badan gua cuma 68 kg. Itu 15 kilogramnya lagi kemana? Iya. Hmm. Mana tuh kira-kira 15 kg lagi? Jadi makanya gua sekarang rutin nge-gym, ya gua pengen punya badan yang ideal, yang sehat. Terus kan kalau punya badan ideal itu enak dilihat juga guys. Iya betul. Cewek mana sih yang gak mau sama cowok yang badannya kekar? Tapi nggak semua juga sih. Enggak semua juga. Toh kebanyakan begitu kok. Iya betul. Tapi lo ada niatan lain nggak buat nge-gym ini? Ya ada. Apa tuh? Ada lah. Itu Ya mah boleh lah, sharing rahasia bareng. perusahaan lah itu. Sesuatu rahasia yang akan di boom nanti ketika sudah beres semua. Oh. Jadi maksudnya sifatnya apa tuh? Kerja ataupun Ya, apa gitu? Satu sih untuk pekerjaan. Untuk Jadi pekerjaan. kerjaan ini yang menuntut gua untuk punya badan ideal. Oh betul. Ya mudah-mudahan ini jalan rezeki gua ya. Ataupun kalau misalkan tidak ya mau gimana lagi, kita Kira-kira beda. kerjaan apa nih guys? Kalian tahu nggak? Kalau tahu komennya di komentar. Jadi kerjaan apa yang mengharuskan di gym, yang mengharuskan badan bagus, bukan yang giveaway. ditonton orang-orang, yang ditonton orang-orang. Gitu. Jadi itu kerjaan apa coba? Kira-kira? Ya buat bikin badan kita jadi good looking lah. Nah, good looking. Yes. Jangan cuman kelihatan kurus, Jangan cuman good looking, tapi good luck. Good akhlak. Udah kelak juga. Tapi kebiasaan orang Indonesia setelah dia udah jadi nih, badannya udah ngerasa jadi gitu, terus tujuan dia udah kecapai, biasanya udah pada malas gitu. Hidup gue udah Lu guys dapetin
Gak Badan pakai gua seat yang belt, sorry. bagus gitu. Ya mungkin seminggu cuma ada 2 kali 3 kali lah. Nah mereka nggak pada nge-gym lagi tuh kesalahannya. Ya Cuman mungkin biasanya karena sibuk pekerjaan juga guys. ya biasanya kalau orang yang udah pernah nge-gym terus dia nge-gym lagi langsung cepat jadinya. Cepet ya jadi. Karena tinggal ngebentuk doang udah ada dasar. Nggak mengeringkan. Oke. Cuman ada lagi nih manfaat nge-gym nih khususnya buat orang-orang yang badannya kecil ya. Badannya kecil. Kurus kering kayak gitu. Iya. Nah, lu pada kalau misalkan punya badan seperti itu bagus nggak buat nge-gym? Pertama, apa? Cepat jadi. Kenapa bisa cepat jadi? Kalau misalkan Betul, kita betul. dari badan gede gitu, dari gendut lah misalkan, Iya. itu ada 2 proses. Yang pertama kita harus kardio dulu, ngebakar kalori sampai badan kita kecil gitu. Yang kedua itu pembentukan badan gitu. Yes. Nah, kalau dari kurus kita hanya cukupi asupan gizi kita sambil kita nge-gym, insya Allah itu cepat jadi. Ya betul betul. Dan Pokoknya itu udah dibuktiin sama banyak orang gitu. Termasuk teman-teman gue juga banyak yang tadinya kecil gitu. Termasuk gue juga tadinya kan kecil. Ternyata setelah nge-gym, alhamdulillah berat badan naik. Karena apa? Karena pola hidup kita jadi sehat gitu. Kita sering olahraga, makan juga jadi teratur, cepat lapar. Hanya saja nanti tinggal dijaga aja nih pola makan kita seperti apa. Iya. Jangan berhubung kita nge-gym terus kita seenaknya makan sembarangan, itu nggak boleh. Nah itu makanya perlu coach juga. Coach itu dalam arti ya buat menuntun kita gitu lah, dari segi nge-gymnya, dari segi pola makan apa segala macam. Tapi pernah ada denger gitu dari siapa, dari temen. Jadi kalau misalkan nge-gym itu harus seterusnya seumur hidup. Kalau misalkan kita nge-gym setengah-setengah itu mati katanya. itu mitos. hoax apa gimana sih itu? Mitos itu mau bukan Mitos. mati. Tergantung kembali lagi kepada diri kita sendiri sih. Oh gimana? Mati itu dalam arti apa? Maksudnya meninggal gitu. Iya meninggal katanya Meninggal, kalau misalkan enggak. nggak dilanjutin. Ya walaupun Kalau kalau misalkan kita misalkan berhenti di kita sudah pertengahan. mencapai tubuh yang kita inginkan, terus kita tidak nge-gym lagi ya mau tidak mau badan kita kembali seperti biasa lagi. Otot-otot kita kembali lepas, Ya, hanya Dan- saja mondoy. udah ada dasar, udah ada kerangka lah di dalam Iya, diri betul. kita. Jadi Pokoknya- tinggal diolah lagi gitu. Iya pokoknya intinya nge-gym itu kebaikan kok guys. Jadi itu bukan bukan keburukan gitu. Apa boleh buat teman-teman juga kalau misalkan yang mau nge-gym ya nge-gym buat kesehatan juga. Apalagi yang suka bergadang gitu kan. Yang suka bergadang itu kalau misalkan suka bergadang jarang bangun pagi, yakin gue. Jarang bangun pagi dan jarang olahraga yang pasti. Nah makanya ada gym ini kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi gitu aja guys. Selamat bertemu nanti di tempat gym ya. Oke. Ini kita udah sampai di tempat gym ya. Oke, udah sampai. Kira-kira tadi berapa kilometer sih? Sekitar 7 lah. Deket sih, 7 kilometer paling. Ya, kita mau langsung ke dalam aja. So guys, jadi yang tadi itu adalah pemanasan ya guys. Jadi sebelum nge-gym itu harus pemanasan dulu. Habis pemanasan nih, kayak gini sekitar 5 menitan dulu lah. Oke, ikuti terus gym kali ini. Gym sore ini maksudnya. Dan itu yang punyanya. Tadi gue pemanasan sama dia. Oke. Setelah yang tadi pemanasan kaki, sekarang dada. Jadi Yana busungkeun. Busung. Naik deui. Naik deui. Nah, busungkeun. Nah, sip. Ayo. Gentak.
7. Jadi ini dibantu guys, jadi tidak perlu memaksakan, oke? Mantap ya. Jadi guys, ini nih guys. Jadi Bang, namanya siapa Bang? Nama saya Topan. Nama saya Topan. Bang Topan ini yang punyanya Bang ya? Ya. Ya benar. Jadi Bang, gue mau tanya nih, yang apa? Yang paling susah itu maksudnya ngelatih yang mana? Otot yang mana? Sebetulnya tergantung masing-masing genetiknya. Ada yang cepat, otot dada, ada yang lama, bahu. Banyak sih bahu yang lama. Bahu yang lama ya? Bahu sama perut. Suspek tuh lama banget. Bisa setahun, 6 bulan paling gitu. Tapi kalau udah genetiknya udah kering bagus, tinggal mahat aja tinggal di iya. masa otot. Untuk pemula nih, minimal berapa kali sehari sih? Minimal Paling minim itu 3 kali. Seminggu 3 kali. Latihan, ya. 2 hari sekali latihan di rumah bisa gitu ya? Bisa di rumah ya, kalau bagus sih di fitness. Bagus di fitness ya. Iya, ada alat yang Itu kalau misalkan fitness itu kelebihannya apa sih Bang? pilihannya banyak banget. Banyak ya? Selain badan kita sehat, badan kita kuat, makan lebih nikmat, Iya. tidur lebih nikmat. Apalagi kalau yang udah punya istri, wow. Wow, apa tuh? Gue belum Mantap, pernah. boy. Iya, lebih fit. Oh lebih fit ya? Oke. Apa enak aja bikin awet muda lah. Ya pokoknya teman-teman yang mau kesini aja. Jadi alamatnya di mana nih Bang? Alamat Cemplang sebelum pom bensin ya. Cemplang Garuga. sebelum pom bensin. Buat teman-teman yang dekat sini, kalau mau kesini sini aja. Kabupaten Bogor. Iya, tenang kok dilatih untuk pemula, gak usah malu-malu ya Iya. Bang ya. Oke, thank you buat Abang udah ngasih masukan buat channel YouTube gue juga, buat teman-teman siapa tahu ada yang mau minat kan kesini kan lumayan. Belum terlambat, mumpung masih muda. Iya, untuk kesehatan mah gas aja Bang ya. Gak usah mikirin badan sebagus mungkin. Iya, betul. Oke, thank you for watching. Mungkin cukup segini video dari gue dulu ya. Karena sekarang udah jam 6 sih. Di sini tutup jam 6, bukan tutup sih. Tunda dulu Bang ya. Pause dulu, istirahat dulu. 10 malam. Sampai jam 10 malam itu sekitar jam 7 start lagi sampai jam 10 malam, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, komen dan juga subscribe channel gue. Thank you. See you di next video. Bye bye.